Hai Sobat Anime, ketemu lagi dengan Gogo My Anime. Melanjutkan cerita di chapter 112, di mana Hunter Cha datang ke kantor Sung Jinwoo. Hunter Cha berkeinginan untuk bergabung dengan guild milik dari Sung Jinwoo. Pada chapter 113 ini, Sung Jinwoo ingin menguji kemampuan dari Hunter Cha. Bagaimana cerita dari chapter ini? Mari kita simak bersama-sama. Pada chapter ini, Sung Jinwoo memberikan tantangan kepada Hunter Cha apabila ingin masuk ke dalam guildnya. Di mana tantangan ini sebenarnya hanya untuk menguji kemampuan dari Hunter Cha dan keyakinan Hunter Cha untuk masuk ke guild milik Sung Jinwoo. Sung Jinwoo berkata kepada Hunter Cha, "Untuk dapat bergabung dengan guild kami, maka Hunter Cha harus dapat menyelesaikan tantangan dari kami." Kemudian Hunter Cha menyanggupi tantangan yang diberikan oleh Sung Jinwoo. "Tantangan apa yang ingin kau berikan?" Sung Jinwoo akhirnya memilih pasukan bayangan untuk bertarung dengan Hunter Cha. "Aku akan memilih lawan yang terkuat khusus untukmu. Hunter Cha harus bisa mengalahkan lawan yang aku pilih. Apakah kamu bersedia bertarung dengan lawan yang telah aku pilih?" Dengan yakin Hunter Cha menerima tantangan yang diberikan oleh Sung Jinwoo. "Baiklah, aku bersedia. Aku akan mengalahkan lawan yang sudah kamu pilih," ucap Hunter Cha. Hunter Cha sangat yakin akan mengalahkan lawan yang dipilih oleh Sung Jinwoo dan dapat menyelesaikan tantangan itu, supaya dapat masuk ke guild milik Sung Jinwoo. "Kapan tesnya akan dimulai?" tanya Hunter Cha kepada Sung Jinwoo. "Kita lakukan sekarang saja. Bagaimana jika tantangan ini kita lakukan di aula guild?" ucap Sung Jinwoo. Sung Jinwoo berpikir kemampuan dari Shadows Exchange, dia ingin mencobanya lagi setelah Sung Jinwoo naik ke level 100. Selama ini Sung Jinwoo melakukan Shadows Exchange hanya sendiri, maka kali ini dia ingin mencobanya apa Shadows Exchange dapat dilakukan bersama-sama. Daripada hanya memikirkannya dan tidak ada hasilnya, lebih baik maka perlu mencobanya, ucap dalam hati Sung Jinwoo. Hunter Cha ingin membuka pintu dan berangkat menuju tepat aula latihan. Akan tetapi Sung Jinwoo memanggil Hunter Cha. "Hunter Cha mau kemana? Tidak usah repot-repot lewat sana." Perkataan Sung Jinwoo membuat Hunter Cha bingung. Apa maksud Hunter Sung? Sung Jinwoo meminta kepada Hunter Cha untuk dapat mendekat ke Sung Jinwoo. "Saya mempunyai cara supaya lebih cepat lewat sana. Bisakah kamu mendekat padaku?" Dengan ekspresi yang kebingungan, Hunter Cha mengiyakan permintaan dari Sung Jinwoo. Hunter Cha berjalan mendekati Sung Jinwoo. Sung Jinwoo lebih mendekatkan lagi Hunter Cha ke pelukan Sung Jinwoo. Hal membuat Hunter Cha kaget, dan membuat jantung Hunter Cha semakin berdebar kencang. Setelah Hunter Cha berada di pelukan Sung Jinwoo, kemudian Sung Jinwoo mengeluarkan kemampuannya. Shadow Exchange, dengan diselimti oleh bayangan hitam di sekitar tubuhnya. Seketika Sung Jinwoo dan Hunter Cha langsung berpindah tempat di lokasi latihan para hunter. Kembali bercerita ke kantor Jinwoo, di mana pasukan bayangan milik Sung Jinwoo yang telah bertukar tempat dengan Sung Jinwoo. Yo Jinho membuka pintu dengan bermaksud untuk memberikan hidangan kepada tamunya, yaitu Hunter Cha. "Kita pasti bisa melakukannya. Ayo kita bicarakan," ucap Yo Jinho. Akan tetapi betapa terkejutnya Yo Jinho, karena Sung Jinwoo dan Hunter Cha tidak berada di tempat. Di ruangan itu hanya terdapat pasukan bayangan, High Orc, milik Jinwoo. Tiba-tiba High Orc langsung menghampiri Yo Jinho. High Orc langsung mengambil makanan yang dibawa oleh Yo Jinho, di mana makanan itu bermaksud untuk diberikan kepada Hunter Cha dan Jinwoo. Dengan sekali lahap, makanan itu langsung dihabiskan oleh High Orc. Kelakuan dari pasukan bayangan milik Jinwoo itu membuat Yo Jinho terdiam. Kembali ke lokasi latihan para hunter. Tempat Sung Jinwoo akan menguji kemampuan dari Hunter Cha. "Kita sudah sampai," ucap Sung Jinwoo. Hunter Cha dengan wajah kebingungan dan berkata dalam hati, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Masih dengan wajah bingung, Hunter Cha bertanya kepada Sung Jinwoo, "Bagaimana caramu?"
Kenapa tiba-tiba sudah berada di sini? Tapi Sung Jinwoo hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan dari Hunter Cha. Dugaan Sung Jinwoo ternyata benar, bahwa skill dari Shadows Exchange berperan seperti gebang. Dengan demikian, berarti bisa membawa lebih dari seseorang saat menggunakan Shadow Exchange. Skill Shadow pada dasarnya menciptakan permukaan yang merupakan pintu masuk. Pintu keluarnya adalah lokasi tempat kita ingin berpindah. Akan tetapi lokasi atau gerbang keluarnya adalah prajurit bayangannya sendiri. Kelemahan dari Shadow Exchange milik Sung Jinwoo adalah cooldown selama 3 jam. Sehingga skill itu dapat digunakan setiap 3 jam. Dengan kondisi Hunter Cha yang masih bingung melihat kejadian ini, tiba-tiba Sung Jinwoo berkata, "Ayo mulai." Hunter Cha masih bingung dengan kejadian tadi, kenapa tiba-tiba sudah berada di tempat latihan Hunter. Dengan nada gugup Hunter Cha menjawab pertanyaan Jinwoo. "Aku tidak membawa senjataku sekarang, bagaimana aku bisa bertarung?" "Senjata pikaks itu?" ucap Jinwoo. Mengingat kejadian itu membuat Hunter Cha menjadi malu, di mana saat itu Hunter Cha melihat para hunter yang terjebak di dalam gate dan tidak bisa keluar. Hunter Cha bermaksud ingin masuk dan menolong mereka, tetapi saat itu Hunter Cha tidak membawa senjata. Akhirnya menggunakan alat yang digunakan untuk penambang sebagai senjata. Hunter Cha terlihat malu di hadapan Jinwoo apabila mengingat kejadian tersebut. Kembali ke pernyataan dari Hunter Cha, bahwa dirinya tidak membawa senjata. Sung Jinwoo langsung berkata kepada Hunter Cha, "Senjata pikaks itu punya Hunter ya?" Bukan. Itu bukan senjataku," ucap Hunter Cha. Dengan memberikan senyum kepada Hunter Cha, Jinwoo berkata, "Aku hanya bercanda saja." Tampak dengan wajah yang malu, Hunter Cha mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. "Jangan khawatir. Seharusnya di gudang sana banyak tersimpan senjata, aku akan mencoba dulu melihatnya di gudang." Menggunakan it yang telah dimiliki, dengan cepat Hunter Cha segera membuka pintu gudang senjata dan memilih senjata yang ingin dia gunakan. Terlihat berbagai macam senjata yang tersimpan di gudang tersebut. Hunter Cha mengambil salah satu senjata yang menjadi senjata andalannya. Hunter Cha mengambil pedang yang digunakan untuk bertarung. "Aku sudah siap," ucap Hunter Cha. Sebenarnya Sung Jinwoo memiliki pedang yang bisa digunakan oleh Hunter Cha, tapi ragu untuk diberikan kepada Hunter Cha. "Apa senjata itu cukup?" ucap Sung Jinwoo. "Sebenarnya aku memiliki pedang yang bisa kamu pakai, tapi aku tidak tahu, apakah pedang itu cocok untuk kamu pakai. Tidak peduli senjata apapun yang aku pilih, nantinya kita sendiri yang akan memikirkan situasi melawan monster," ucap Hunter Cha. "Igris, keluarlah." Pasukan bayangan Igris langsung keluar, setelah tuannya memanggil. "Dia prajurit bayangan terbaikku, kamu bisa melawannya." "Kalahkan prajurit terbaikku," ucap Sung Jinwoo. "Kondisi seperti apa, bila disebut menang?" ucap Hunter Cha. "Dengan mengalahkan prajurit bayanganku atau lakukan ini sampai Hunter Cha menyerah," ucap Sung Jinwoo. "Ayo, kita mulai pertarungan ini," ucap Jinwoo. "Tunggu sebentar, bisakah kau berbalik sebentar Hunter Cha?" "Baik," ucap Hunter Cha. Sung Jinwoo meminta Hunter Cha untuk berbalik sebentar. Sung Jinwoo ingin memberikan pedang kepada Igris untuk bertarung. "Gunakan pedang ini untuk bertarus Igris." Pedang tersebut adalah senjata peringkat S. Tipe pedang panjang, yang dapat menambah kekuatan serang sebesar 350. Pedang panjang ini memiliki kekuatan dari The King of Demons Baran. Setiap serangannya akan menghasilkan efek angin kencang, thunderstorm. "Ayo semua bersiap, mulai." Igris mulai berlari dengan membawa pedang panjang yang diberikan dari Jinwoo. Igris menyerang Hunter Cha dan mengarahkan pedangnya ke Hunter Cha. Serangan Igris memberikan dampak di sekitarnya. Kilatan cahaya dan angin nampak dari efek ayunan pedang yang dilakukan oleh Igris. Tampak Hunter Cha berusaha menghindar dari serangan Igris. Akan tetapi Igris tidak menyerah untuk terus melakukan serangan ke Hunter Cha.
Hunter Cha mulai membalikkan keadaan. Hunter Cha mulai menyerang balik Igris. Kecepatan dan kekuatan Hunter Cha memang tidak bisa diremehkan, sehingga membuat keadaan Igris menjadi terpojok. Hunter Cha mengayunkan pedangnya dan menyerang Igris. Igris berusaha menahan serangan Hunter Cha. Sungguh cepat, seperti yang aku bayangkan. Ucap Sung Jinwoo. Orang biasa pasti sudah mati dengan yang barusan tadi. Saat pertarungan Hunter Cha dan Igris berlangsung, Presiden Go berada di ruang kantornya. Presiden Go seperti mendengar suara yang berasal dari tempat latihan, selain itu terdapat energi yang kuat di area tersebut. Dalam hati Presiden Go berkata, "Aku tidak ingat kalau ada yang menggunakan aula latihan hari ini. Siapa yang menggunakan aula latihan?" Presiden Go menelepon petugas untuk menyambungkan kamera di dalam aula latihan ke komputer milik Presiden Go. Kamera aula telah tersambungkan. Presiden Go sedikit terkejut melihat hasil rekaman tersebut. Nampak Sung Jinwoo dan Hunter Cha berada di dalam aula tersebut. Nampak bayangan hitam menyelimuti mereka. Presiden Go bertanya-tanya, sejak kapan mereka berdua ada di aula? Presiden Go ingat, saat Hunter Cha terluka dan ditolong oleh Jinwoo. Pertama kali Hunter Cha tersadar, dia langsung menanyakan keberadaan Sung Jinwoo. Presiden Go menyadari, jika saat ini Hunter Cha menaruh hati kepada Jinwoo. Presiden Go meminta penjaga untuk mematikan kamera yang ada di dalam aula. Supaya tidak ada hasil rekaman yang beredar tentang mereka berdua saat di aula. Kembali ke pertarungan antara Hunter Cha dan Igris. Sung Jinwoo terkejut melihat apa yang ada di depan matanya. Hunter Cha telah mengalahkan Igris, dan membuatnya terpental hingga bersandar di tembok aula latihan. Apa kamu yakin, pasukan hitam ini prajurit bayangan terkuat yang kamu miliki? Dengan nada sedikit kesal, Hunter Cha berkata, "Bukankah kamu sendiri yang bilang akan mensumen yang terkuat? Cepat sumen pasukan terkuat yang kamu miliki." Ucap Hunter Cha. "Kau pasti nanti akan terluka." Ucap Sung Jinwoo. "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin melawannya lagi." Hunter Cha ternyata ingin melawan lagi Beru. "Ternyata kau tahu itu," ucap Sung Jinwoo. "Aku telah melihatnya secara langsung dan dari video." Ternyata Hunter Cha masih mengingat keberadaan Beru saat menjadi Raja Semut. Hunter Cha dikalahkan hanya dengan sekali pukulan. "Baiklah, aku akan memanggil Beru." Akhirnya Sung Jinwoo mengsumen pasukan bayangan terkuat miliknya. "Beru, keluarlah." Hunter Cha nampak lebih serius saat melawan Igris. Hunter Cha mulai mengeluarkan aura yang dia miliki. Aku tanya sekali lagi kepada Hunter Cha, apakah Hunter Cha benar-benar ingin melawan Beru? Di sisi lain Beru mulai keluar setelah dipanggil oleh Sung Jinwoo. Aura yang kuat menyelimuti aula tersebut. Kemudian nampak Beru sudah keluar dan berdiri di sisi Sung Jinwoo. Bagaimana kelanjutan dari episode ini? Apakah Hunter Cha akan menghadapi Beru? Mari kita saksikan kelanjutan Solo Leveling pada chapter 114. Jangan lupa untuk follow dan like GoGo My Anime.